Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami dengan materi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, atau merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Jadi, dapat diartikan kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disikat dengan APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang dikehendaki pada umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas atau pembangunan sehingga terbentuk modal dan laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal antara lain. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencapai tingkat yang tinggi adalah salah satu tujuan utama kebijakan fiskal. Mengapa demikian? Jika karena ekonomi mengalami pertumbuhan dengan baik, maka bisnis-bisnis akan cenderung berkembang dengan baik dan akan menjadi berkembang lebih maju lagi. Yang kedua yaitu membuka kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Hal ini adalah masalah yang bisa menghambat pertumbuhan perekonomian. Maka dari itu, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal guna mengurangi pengangguran yang semakin meningkat. Pemerintah harus memperhatikan masalah pengangguran yang ada di negara tersebut, termasuk di negara Indonesia pada saat ini. Karena dampak pengangguran yang meningkat dapat menyebabkan negara tersebut dalam kondisi perekonomian yang buruk. Yang selanjutnya yaitu mendorong investasi. Di Indonesia sendiri, pemerintah hanya mendorong peningkatan investasi lewat sektor manufaktur, yaitu dari industri produk substitusi impor, berorientasi ekspor, dan berbasis teknologi tinggi. Cara pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pertanian. Sebagai negara agraris, yaitu negara kita, negara Indonesia, peran sektor pertanian sangatlah hal yang penting untuk mendorong dalam hal perekonomian nasional. Salah satunya yaitu sebagai penyedia bahan pangan, sandang, dan papan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu penghasil komoditas ekspor non-migas untuk menarik devisa. Yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama untuk mencapai tujuan belanja seimbang. Anggaran belanja merujuk pada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Hal ini bertujuan agar dalam jangka panjang anggaran dapat menjadi berimbang. Yang selanjutnya yaitu stabilitas anggaran otomatis, yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan. Yang selanjutnya pengelolaan anggaran. Hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan fungsional. Pembiayaan ini merujuk pada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan ketidakseimbangan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zaki. Selanjutnya yaitu manfaat dari
kebijakan fiskal. Yang pertama, dapat menumbuhkan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua yaitu pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan tepat sasaran saat melakukan kebijakan fiskal. Pemerintah akan mengelola jumlah uang kas yang masuk untuk kebutuhan internal yang lebih penting dan berpengaruh positif pada masyarakat luas. Yang selanjutnya, menstabilkan kondisi ekonomi negara jangka pendek. Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dan fluktuatif membuat pemerintah harus proaktif merencanakan kebijakan fiskal yang dianggap perlu untuk diaplikasikan. Yang selanjutnya yaitu pemerintah mampu melakukan pengembangan pada pembangunan jangka panjang negara melalui pembangunan berjangka panjang tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Yang selanjutnya yaitu efektivitas kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Kebijakan fiskal yang mencakup pengaturan pengeluaran dan penerimaan pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi suatu negara. Peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama melalui investasi dan infrastruktur untuk program stimulus, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang selanjutnya, dampak terhadap keseimbangan anggaran. Pilihan pengeluaran dan penerimaan pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan pada kondisi keuangan negara. Peningkatan pengeluaran pemerintah seperti investasi dalam infrastruktur untuk program stimulus ekonomi dapat menyebabkan defisit anggaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu mempengaruhi terhadap distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran penting dalam membentuk distribusi pendapatan dalam masyarakat. Pajak diterapkan secara progresif dengan tarif yang meningkat seiring dengan tindakan pendapatan, dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan pendapatan. Yang selanjutnya yaitu respon terhadap siklus ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan alat utama yang digunakan pemerintah untuk merespon siklus ekonomi yang mengalami fluktuasi. Pada fase kontraksi ekonomi, di mana tingkat pengangguran meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Ini dapat melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah, pemotongan pajak atau keduanya untuk merangsang aktivitas ekonomi, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Sekian dan terima kasih.